Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman wal islam, azani Allah iyyakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Fitrah yang mulia, alhamdulillah malam ini kita kembali di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka melanjutkan pengajian Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-2 dan seterusnya. Kita awali bersama-sama dengan baca umul kitab. Allahumma balligh wa hassil maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib. Bersama. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم
خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ذلك أدنى. Kita ulang sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha min at-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Cukup ya, silakan, Mam. Satu ayatan bergantian. Barakallahu fiik. Astagfirullah. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisaa fankihu ma taba lakum minan nisaa فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. بارك الله فيك أستاذ. Bir toyib, jadi toy kayak itu nggak boleh panjang Pak ya. Bir toyib, benar. Langsung ya. Oke. Barakallahu fiikum. Ustaz. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك
Barakallahu fiikum Ustaz. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Barakallahu Ustaz. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا. Barakallahu fiikum Ustaz. Barakallahu Ustaz. Fankihu. ذلك أدنى ألا تعولوا. Coba diulang, ذلك. Barakallahu fiikum. Fankihu, dengung Pak ya. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum.
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. بارك الله فيك. Bit-toyyib, bit-toyyib. Jadi cuman ditekan saja Pak ya, dan tidak ada panjang, tidak dibaca toyyib ya. Tapi toyyib. Coba ulang Pak. Barakallahu fiik. Alla tuqasitu, alla lanya jangan terlalu panjang ya, dua harokat saja. Dzalika adna ad-dadidu bad. Dzalika adna alla ta'ulu. Dzalika adna alla ta'ulu. Ad ya, dadidu bad da da ya, dadidu bad ya, jadi ujung lidahnya ke pangkal gigi atas ya, pangkal gigi. Ad nggak boleh naik atau melewati itu sampai ke langit-langit, jadi da ad, tapi ad dadidu bad dzalika adna. Coba dulu. Sadaqallahul azim. Baik jamaah yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah dua ayat sudah kita baca sama-sama secara bergantian. Semoga tilawah kita makin berkualitas ya, bacaan kita makin baik, karena bagian dari kewajiban bagi kita seorang muslim ya, secara pribadi-pribadi fardu ain ya, hukumnya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Walaupun tidak mahir dalam teori, tapi bacanya mesti benar. Nah, lebih ideal lagi kalau teorinya paham, kemudian bacaannya baik ya. Jadi ideal banget ya, jadi sampai ke makharijul huruf, sifatul huruf kita kenali, kita paham, kemudian cara membaca dengung, cara membaca idhar, panjang pendek dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Tidak ada cara lain kecuali kita belajar ya, belajar terus ya, minal mahdi ilal lahdi
Tidak ada alasan bagi yang sudah berusia, ya seperti saya misalnya terus berhenti nggak belajar itu tidak dibenarkan ya. Jadi mencari ilmu bil khusus ilmu agama itu sampai mati, sampai masuk ke liang lahat. Ke liang lahat juga masih ditalkin kan, masih dituntun. Mau meninggal juga masih dituntun kan, masih diajari. Nah ini artinya apa? Isyarat bahwa mencari ilmu itu tidak ada batas waktunya selagi kita mampu, ada kesempatan. Toh kebaikan dan kemuliaan yang kita peroleh itu nggak main-main ya. Nah, jadi barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju ke mana? Surga ya. Nah, itu sudah sangat masyhur dalilnya. Jadi jangan segan-segan, jangan bermalas-malasan, jangan sungkan dalam menuntut ilmu. Saya juga masih terus belajar ya, terus belajar, nggak ada berhentinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kita baca tadi menyinggung tentang bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap anak yatim ya, anak yatim yang ikut di rumah kita, yang ikut atau dalam pengawasan kita, bagaimana kita seharusnya. Nah ini ayatnya ya. Nah, berikutnya tentang anjuran untuk menikah, fankihu ma taba lakum ya, masna wa sulasa wa ruba, 2 tambah 3 tambah 4 berapa? 2 tambah 3 berapa? 5 tambah 4 9, bukan begitu ya, bukan 9 maksudnya. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, sampai 4, batasnya 4 gitu. Nggak boleh lebih dari 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah ya, kepada anak yatim harta-harta mereka ya, anak yatim yang sudah dewasa maksudnya. Ketika anak yatim masih belum bisa mengelola hartanya, maka harus ditolong mereka ya, untuk dikelola oleh walinya atau orang yang memang diserahi ya, diserahi untuk mengelola harta tersebut. Utul yatama alladzina mata aba'uhum wa hum sigharu ya, wa hum sigharun amwalahum idza balagu ya. Jadi berikanlah harta-harta anak yatim. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang anak-anak yang ditinggal mati oleh bapaknya. Wahum sighar, sedangkan mereka itu masih dalam keadaan kecil. Kecil itu bagaimana ukurannya? Sebelum balik ya, gitu ya. Jadi amwalahum idza balagu, tatkala mereka atau idza balagu, ketika dia sampai balik ya, ketika sudah balik, sudah bisa mengatur memanage hartanya, maka dikembalikan, diberikan kepada mereka ya. Jadi ketika masih kecil ya, ketika memang masih belum bisa mengelola hartanya, nah maka ya harus dikelola oleh orang-orang yang berhak ya. Jadi walinya atau saudaranya atau orang yang memang diserahi ya untuk mengelola itu. Tapi masih tetap hati-hati ya Pak ya, harus tetap ekstra hati-hati, jangan sampai kemudian tercampur harta mereka dengan harta kita ya. Memang susah ya, memang susah ya, tapi ya tetap saja harus ada yang mengelola. Wala tatabaddalul khabitha bithayyib, dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Ini tafsirannya banyak sekali ya, lebih dari 5 penafsiran dari para pakar ya, ahli tafsir ya, yang menafsirkan atau menjelaskan ayat ini ya. Ila tastabdilul haram wa huwa malul yatama bil halal wa huwa malu. Jangan kau menukar ya perkara yang haram, wa huwa, atau harta yang haram, wa huwa malul yatama. Artinya jangan sampai harta anak yatim itu kita campur adukkan dengan harta kita, atau kita ikut memakan harta anak yatim. Jadi orang yang memakan harta anak yatim itu disamakan dengan orang memakan api ya, memakan api. Jadi perutnya isinya api jadi ya. Innama yakulun nar ya, jadi memakan
api, jadi menjadi api di dalam perutnya. Daripada tidak bisa mengelola, diserahkan kepada orang yang bisa mengelola. Khawatir kita kemudian mendolimi hak-hak mereka. Begitulah Islam dalam memposisikan anak yatim. Jadi subhanallah, ini bagian dari cara Allah untuk memelihara dan betul-betul konsen terhadap posisi anak yatim. Kenapa demikian? Karena anak yatim itu memang anak-anak yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus dari kaum muslimin. Bayangkan saja ya, jadi mereka masih kecil yang seharusnya dapat kasih sayang orang tuanya, diawasi sementara mereka sudah tidak lagi mendapatkan kasih sayang, sudah tidak lagi mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Ya, maka sebenarnya bukan hanya ngurus hartanya saja ya, kewajiban kita sebagai kaum muslimin itu seharusnya juga turut memberikan kasih sayang kepada mereka. Ya, memberikan kasih sayang kepada mereka, kemudian turut memikirkan juga masa depan mereka. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya mereka itu bisa nanti hidup layak ya, hidup lebih baik begitu. Nah, tapi alhamdulillah di Indonesia ini banyak sekali lembaga-lembaga yang mengelola atau yayasan yatim. Maka kalau kita tidak bisa mengambil mereka, mengadopsi mereka, kita pelihara di rumah kita, maka ada cara lain, yaitu kita turut juga berkontribusi dalam lembaga-lembaga yang mengurusi anak-anak yatim. Ya, begitu. Tentu kita harus mencari yayasan yang terpercaya, karena banyak juga itu yang mengambil manfaat dari yayasan tersebut untuk kepentingan pribadi, dan nggak sedikit itu, banyak kasus. Ya, jadi ada ya sengaja untuk ngumpulin anak yatim dengan tujuan apa? Mendapatkan keuntungan. Nggak boleh itu, harus murni kepentingan ya, hanya untuk memberikan kebaikan kepada anak-anak yatim. Ya, jangan sampai ada motivasi untuk mendapatkan keuntungan karena mengelola lembaga yatim. Naudzubillah min dzalik. Itu harus perhatikan, karena banyak kasus seperti itu. Nah, jangan sampai kemudian harta anak yatim itu tercampur aduk dengan harta kita. Harus pisahkan. Jangan sampai serupiah pun kita makan api itu. Ya. Ta'kuluna fi butunihim nar. Ya. Seperti kalian memakan, ya, mengisi perut kalian ya dengan api. Ya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya. Wala taqulu amwalahum ila amwalikum ya. Nah, janganlah kalian memakan harta mereka ya bersama dengan hartamu ila amwalikum. Nggak boleh dicampur aduk maksudnya. Nggak boleh dikumpulin sama harta kita. Ya, paham Pak? Insyaallah harus dibedakan. La tukhallitu amwalal yatama bi amwalikum fatakuluha jami'an. Ya, jangan kau campur adukkan ya harta anak yatim dengan harta kalian, fatakuluha, maka kemudian kalian memakannya jami'an dengan semuanya. Ya, apalagi sudah ada motif yang nggak benar misalnya ya karena anak yatimnya kebetulan tinggalannya banyak, kemudian dengan tujuan untuk mengambil sebahagian dari harta tersebut. Naudzubillah. Ya, ini ayatnya jelas sekali. Wala taqulu amwalahum ila amwalikum, jangan pernah kalian memakan harta mereka dan mencampur adukkan harta mereka bersama hartamu. Kenapa demikian? Innahu kana huban kabira. Ya. Jadi sesungguhnya ya yang demikian itu, jadi mencampurkan, menukar dan memakan harta anak yatim, huban kabira adalah dosa besar. Dosa besar loh Pak. Huban kabira itu dzamban aziman. Maknanya adalah dosa besar, dosa yang agung. Dzamban, dosa, aziman yang agung, artinya dosa besar itu. Termasuk golongan dosa besar, yaitu memakan harta anak yatim. Maka mesti hati-hati. Memang idealnya kita bawa ke rumah kita ya. Kita pelihara, kemudian kita santuni,
Tapi kalau sekiranya kita khawatir nggak bisa seperti itu, sebaiknya ya diserahkan kepada orang lain yang lebih amanah. Paham Pak? Karena ini di tengah-tengah masyarakat masih banyak itu yang nggak paham, ya, nggak paham. Padahal ini Quran sampai sedemikian konsennya terhadap posisi anak yatim, ya. Karena Rasulullah SAW sendiri juga anak yatim, jadi pernah merasakan bagaimana pedihnya menjadi anak yatim, ya. Dan itu memang skenario Allah SWT, ya. Jadi ya sudah aturan Allah SWT memang, ya. Maka beliau kemudian mengajari seluruh umatnya agar menyantuni anak yatim. Bahkan Rasulullah mengatakan ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah. Ana wa kafirul yatim. Rasulullah bersabda, kama qala Rasul, ya, ana wa kafirul yatim fil jannati kahataini, ya. Jadi Rasul mengatakan aku dan orang yang menanggung, ya, kehidupan anak yatim kahataini fil jannah, di surga nanti seperti ini, ya. Jadi tidak dilenggangkan begini, tidak, tapi seperti ini. Dekat dengan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Jadi menjadi tetangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka orang yang faham pasti mereka akan mengambil peran, ya, mengambil peran untuk ini. Jadi sekali lagi, kalau sekiranya kita tidak mampu untuk mengadopsi mereka, ya, kita bawa ke rumah kita, maka ada cara lain. Kita turut berkontribusi memberikan sebagian harta kita, diserahkan kepada lembaga-lembaga yang mengelola anak yatim yang terpercaya. Kalau di sini misalnya kan di Baitul Quran, ya, Baitul Quran yang dekat kita itu, ya, di Komplek Timah itu, yang dikelola oleh di Dr. Muslim Abdul Karim, itu juga ada yatimnya di sana, ada yatim dan duafa, ya, duafatnya orang-orang yang secara finansial dia nggak mampu, kemudian diberikan cara, ya, untuk tetap meraih pendidikan. Alhamdulillah, ada saja, ya. Nah, kenapa demikian? Fa innal yatima bihajatin ila riayatin wa himayatan li annahu dhaif. Ya, alasannya apa? Karena sesungguhnya anak yatim itu, ya, butuh, ya, pemeliharaan, penjagaan. Kenapa? Li annahu dhaifun. Karena sesungguhnya mereka itu dalam kondisi lemah. Ya. Ya. Kita kadangkala masih egois, ya. Jadi mementingkan diri sendiri, keluarga sendiri, sementara di tetangga kita, kanan kiri kita ada anak yatim yang kita sama sekali nggak pernah menoleh, ya, kepada mereka, ya. Khawatir kita termasuk orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi, gimana? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sudah cukuplah untuk menjadi dalil bagaimana seharusnya kita bersikap dengan anak yatim, ya. Jadi tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Ya, itu orang-orang yang menghardik anak yatim, artinya membiarkan anak yatim, menyakiti anak yatim, ya, membentak anak yatim, bersikap tidak baik terhadap anak yatim. Itulah yang disebut pendusta agama. Subhanallah, Islam dalam memposisikan anak yatim sampai seperti itu, ya, nggak main-main itu. Disebut pendusta agama. Jadi disebut dusta, bohong. Ya, karena kita Islam ini kan sebenarnya bukan hanya ngurus soal ibadah mahdhah saja, ya. Ibadah haji, puasa, sholat, ya. Hanya itu tidak. Islam sangat konsen terhadap kehidupan sosial dan kemasyarakatan, ya. Jadi Islam itu agama yang memang menyentuh ke semua sisi kehidupan manusia. Tidak ada sedikit pun yang terabaikan oleh Islam. Ya, makanya harus difahami secara komprehensif, secara lengkap, dan masuklah Islam secara kafah. Udkhulu fis silmi kafah.
ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Ya, tadi ada dimensi sosialnya juga harus diakomodir, ya. Kemudian dimensi individualnya juga, ibadah secara individu, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah sosial. Ini termasuk kita bicara masalah sosial. Jadi kesolehan sosial kita diuji dengan keberadaan anak-anak yatim. Ya. Benar gak kita mengatakan iman kepada Allah? Ya. Diuji oleh Allah di dunia ini kan memang tempat ujian, darul ibtila kan. Ya, cara Allah menguji hamba-hambanya ya dengan macam-macam. Salah satunya adalah dengan apa? Dengan Allah tetapkan ada yang yatim. Nah, orang-orang yang beriman yang ngaku mukmin ini benar-benar dia mukmin atau enggak? Atau hanya bohong saja dalam beragama itu. Aku mulai detik ini kita membaca ayat ini, mari sama-sama kita tindak lanjuti dengan sikap, ya, kanan kiri kita. Bahkan kita harus nanya, kita cari. Karena terkadang ada orang yang malu mencari bantuan. Ada enggak? Jadi ada orang sebenarnya enggak makan dia, tetapi malu. Ya, ada anak yatim di sekitar kita mungkin, tapi mereka mungkin punya izah atau malu minta-minta. Sementara kita yang punya harta, yang kaya, enggak pernah bertanya. Nyambung enggak kira-kira? Enggak nyambung. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya dikasih kabar teman saya ada di sekitar daerah sini, enggak jauh-jauh, di daerah dekat Mekarsari situ. Ya. Ketika teman saya mengadakan baksos, ya, bakti sosial dengan anak-anak muda, ternyata ditemukan di belakang yayasan dia, di belakang rumahnya, di belakang yayasan dan masjid besar di situ. Ada orang yang sudah 2 hari nggak makan juga, janda. Baru ketemu setelah dia mengadakan bakti sosial. Ngeri Pak sebenarnya. Bagi orang yang punya harta itu ngeri Pak. Ya, jadi tidak dikatakan orang beriman bahkan sempurna imannya kalau dia sendiri kenyang sementara tetangganya kelaparan. Oh begitu. Jangan-jangan di sekeliling kita juga masih banyak orang-orang yang seperti itu, yang sementara kita nggak peduli. Hati-hati. Tanggung jawab orang yang punya harta, yang mampu itu adalah menyantuni mereka yang tidak mampu. Karena itu sebagai ujian dari Allah SWT. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ya ciptakan kehidupan dan kematian. Ada kehidupan, ada kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai sarana ya untuk menguji kita semuanya. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya, paling berkualitas. Begitu. Ya ini memang ya harus betul-betul kita tekankan di sini ya. Karena bagian dari kehidupan kita adalah ya ada kepedulian terhadap anak-anak yatim. Ya, jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang zalim. Wa dzulmud dhaif dzambun adzimun indallah. Ya. Jadi mendolimi orang-orang yang lemah, ya. Dzambun adzim ini adalah perbuatan dosa yang besar. Nah, ya, dzambun adzimun indallah di sisi Allah. Oh ini, tolong perhatikan nih. Jadi mendolimi orang-orang yang lemah. Termasuk kita tidak peduli dengan keadaan dan kondisi mereka yang lemah, anak yatim, janda-janda tua yang ada di sekeliling kita di komplek ini misalnya, dan kita tidak peduli, itu sama dengan kita zalim, sama dengan kita membiarkan mereka. Dan hati-hati ya, hati-hati terhadap doa-doa orang yang teraniaya. Doa orang yang teraniaya itu Pak, nggak ada hijab, nggak ada pembatas. Kalau dia sudah mengeluarkan kata-kata sumpah serapah itu manjur sekali.
Hati-hati ya. Hati-hati orang-orang yang terdolimi, yang sebenarnya dia dapat bagian dari kebahagiaan itu, sementara orang-orang yang berkemampuan dia membiarkan. Dan di sini wadul mudhaif, apalagi sampai kemudian mengambil manfaat dari keberadaan duafa dan yatim. Masih saja orang-orang yang masih banyak orang-orang yang seperti itu. Jadi apa namanya itu? Kalau lagunya siapa itu dulu? Ebit ya. Ada yang menyinggung bahwa masih ada orang-orang yang tega berbuat nista, berbuat dosa di tengah-tengah kemelaratan dan di tengah-tengah kesusahan orang lain. Contoh yang masih anget, orang yang mengkorupsi dan bansos. Wah, itu korupsi tingkat tinggi, itu sudah nggak ada lagi kedoliman yang melebihi kedoliman dia, karena bukan hanya satu orang yang terkena dampaknya, puluhan mungkin ratusan ribu orang, mungkin jutaan. Saya terus terang ketika mendengarkan berita itu, Masya Allah, dada saya bergemuruh rasanya. Dan siapapun kalau mengkorupsi dana bukan untuk bantuan sosial mungkin masih nggak tersinggung ya. Tapi kalau namanya bansos, bantuan sosial, berarti yang berhak mendapatkan orang-orang memang yang dalam keadaan lemah kan. Kalau orang kaya nggak usah dibantu, namanya sudah kaya. Sementara itu tega mengambil harta tersebut. Kedoliman apalagi yang lebih dasar daripada kedoliman orang yang mengambil atau merampok harta yang dalam kondisi seperti itu, yang seharusnya di-share ya, diberikan kepada orang-orang yang lemah. Masya Allah, di sini wadul mudhaif dan pun adimun indallah. Mendolim orang yang dhaif itu adalah dosa besar indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah ya. Jadi arahnya ke situ. Hati-hati. Summa arsada ya, kemudian Allah menunjukkan ila tarkit tazawwuj minal yatimah idza lam yu'tiha mahrul mithli. Kemudian Allah juga menunjukkan kepada kita semuanya untuk meninggalkan ya, tidak menikahi perempuan yang yatim tatkala tidak mampu memberikan mahar misil. Ya, mahar misil itu di dalam bangsa Arab dulu ada namanya mahar misil ya, artinya ketika saudara perempuannya dapat mahar sekian, maka ketika dia nikah harus dapat mahar yang sama, atau diterjemahkan mahar yang sesuai lah, mahar yang layak ya, mahar yang layak. Ya, ini salah satu penafsirannya. Artinya apa? Tatkala tidak mampu untuk berlaku baik, berlaku adil, maka sebaiknya tidak usah menikahi perempuan yang yatim. Kalau bisa adil, bisa bijaksana, bisa memberikan kemanfaatan dan mengangkat derajat dia, justru luar biasa, luar biasa pahalanya ya. Tapi ketika dia tidak mampu lagi untuk kalau kira-kira tidak mampu untuk ya menjaga dan memeliharanya, jadikan istri yang memang baik gitu ya, maka sebaiknya tidak usah ya mengambil seperti itu, biar orang lain, maksudnya orang lain yang lebih mampu dan lebih adil, lebih bijaksana ya. Itu makna daripada wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama ya. Jadi kemudian wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, dan jika ya kalian merasa tidak akan mampu ya berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Tolong dipahami, jangan sampai gagal paham ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, dan jika kalian semuanya khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim ya, maka fankihu ma tabalakum minan nisa ya, maka kemudian nikahilah saja
ma taba lakum minan nisa, perempuan-perempuan lain yang kamu senangi. Ya, jadi semuanya ada solusinya, semuanya sudah sesuai dengan porsi masing-masing. Jika ya niat menikahi perempuan yatim kemudian ingin membahagiakan dia, menjadikan seorang istri yang memang layak sebagaimana istrinya seorang muslim yang baik, dibimbing, dibina, ya, bukan dibinasakan loh ya, jadi dibinasakan nanti, dibina, benar-benar dibina bukan dibinasakan, maka itu pasti perbuatan yang sangat mulia. Tapi jika sekiranya memang tidak mampu untuk melakukan seperti itu, maka tinggalkan ya, biar orang lain yang lebih bisa untuk mengelola mereka. Paham Bapak sekalian? Insyaallah ya. Nah, begitu. Fankihu ma taba lakum minan nisa, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi. Berapa jumlahnya? Matna ya. Kalau bilang masna pada senyum ini Bapak ya. Matna boleh dua. Sudah ada yang dua di sini, Pak? Belum? Siapa yang berani duluan? Bapak sudah? Belum? Iya, ini Al-Quran yang bicara ya. Matna ya, dua, wa thulatha wa ruba ya, tiga atau empat. Jadi jangan salah paham loh ya. Ini gara-gara tidak lengkap dalam membaca ayat, hadis dan penjelasan para ulama. Wah, ini berarti 2 ditambah 3 ditambah 4 berarti jadi 9 dong gitu. Ngarang sendiri. Baca dong kitab yang lain ya, kitab banyak ya supaya lengkap. Nah. Ankihu ma syi'tum minan nisa siwahunna insya ahadukum hatain wa insya thalathan wa insya arba'an. Nah, ini maknanya. Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kau kehendaki, siwahunna selain mereka. Mereka siapa? Perempuan-perempuan ya yatim. Ya, insya'a ahadukum itsnain. Jika senang atau menghendaki dan bisa berlaku adil, isnaini bisa dua. Wa insya'a thalathan, jika menghendaki bisa tiga. Wa insya'a arba'an, jika menghendaki dan bisa mampu untuk berlaku adil terhadap mereka, maka boleh 4. Masya Allah. Kalau di Arab biasa Pak ya, kalau kita umrah atau haji itu melihat bapak-bapak yang di belakangnya ada perempuan 4 yang misalnya pakai cadar ya. Saya tanya itu, pernah nanya itu siapa? Itu istrinya itu. 4-4 istrinya satu mobil. Karena di sana biasa. Kalau di kita dinyinyir melulu. Halalan thayyiban tapi dinyinyir, jadi akhirnya jadi fitnah ya. Di sana saya waktu haji itu belanja kan sama istri saya bareng gitu di Madinah, waktu itu di depan Masjid Madinah itu ada penjaga toko, itu kecil orangnya ya. Kalau ukuran di sini ya, wah nggak pantas hanya kalau istrinya 3 ini. Tadi tanya, kamu wahid, man satu ini saja istri saya. Anak salah tuh. Padahal sekedar membantu di toko itu aja. Saya dicipir sama dia, di istilahnya direndahin, lemah semua. Badan doang yang gede katanya, badan doang yang gede, istri 1 katanya. Saya ngajak istri itu, pulang seketika itu saya 3, dihitung dia, ada yang Arab, ada yang dari Indonesia, bahkan ada satu lagi dari mana kita di Pakistan. Itu sekedar penjaga toko Pak, biasa di sana. Iya, ya. Masya Allah ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, maka jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil maka cukup satu. Jadi semua ada solusinya. Kalau sekiranya nggak bisa adil, nggak bisa baik, apalagi ada tujuan untuk meraih harta seseorang misalnya, nggak ada tujuan yang ikhlas, jangan ya. Masya Allah, malakat aimanukum, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Nah sekarang sudah nggak ada hamba sahaya lagi ya. Nah, jadi jangan salah paham, nanti pembantu diidentikan dengan
hamba sahaya, nggak bisa, bukan seperti itu ya. Jangan salah tafsir ya. Budak sama bantu itu beda ya. Kalau bantu itu kan digaji, kalau budak itu dibeli dari orang lain, dibeli lagi, kecuali dimerdekakan. Jadi merdeka dari menjadi wanita merdeka. Jadi ada fikihnya, nanti belajar fikih. Au ma malakat aimanukum ya, dzalika adna alla ta'udu. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Satu saja ya. Ya, mendingan menikahi perempuan yang bukan ya yatim. Kalau sekiranya kita ya khawatir ya, khawatir tidak bisa berbuat seadil-adilnya ya. Dzalika adna alla ta'udu ya. Nah, subhanallah, kalau nggak bisa adil menikah 2, 3, 4 ya, maka cukup satu saja ya, cukup satu saja, nggak apa-apa. Ya sabar aja, pokoknya satu ya. Ya, sambil nunggu nanti di akhirat, kalau pengen 72 ya nanti di akhirat. Bidadari kan, masya Allah. In khiftum min adamil adli baina zaujat fa'alzimul iktisar ala wahidah ya. Jika kalian mengkhawatirkan ya tidak akan berlaku adil di antara istri-istri itu, fa'alzimul iktisar, maka ya cukup diringkas satu saja, ala wahidah ya, satu saja diringkas ya, jadi satu sajalah ya. Satu saja juga disuruh pakai baju sendiri kan. Jadi masa kita yang pakaiin baju ya, dia sendiri yang pakai baju ya, kita yang beliin maksudnya. Iya ya, kita tetap yang beliin. Jadi tetap falzimu al-iktisar ala wahidah, tetap satu saja ya. Subhanallah. Jadi lengkap Islam itu ya, selalu ada solusi. Jika mampu silahkan, jika nggak mampu satu saja ya kan, enak ya, nggak ada yang nggak enak. Dalam memahami syariat itu semuanya ada nilai-nilai kebaikan untuk semuanya, dan tidak ada yang boleh mendolimi siapapun. Suami nggak boleh mendolimi istri, istri juga tidak boleh durhaka sama suami. Subhanallah, la dzalama wa la dzulima. Tidak boleh berbuat zalim, tidak boleh didolimi oleh siapapun. Subhanallah. Jadi setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Nggak beda lagi perempuan, yang penting takwa. Jadi yang bisa membedakan manusia itu hanya karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak dibedakan warna kulit, tidak dibedakan suku, tidak dibedakan apapun ya. Hanya ketakwaan yang bisa membedakan orang itu mulia atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa kita pahami dua ayat ini dengan sebaik-baiknya dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jika ada hal yang benar, pasti itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang kurang tepat, pasti itu karena kekurangan dan kesalahan saya. Mudah-mudahan Allah ampuni dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hada namu wa iyyakum ajma'in. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.